Nah, ini Dokter Sabrina ceritanya jadi dokter umum ya dok di UI tahun 2007 sampai 2017. 2012 maaf salah baca. Siapa? Lapar ya kok gitu. Terus lanjut lagi nih sekolah lagi ngambil dokter bedah umum ya dok di 2014 sampai 2020 masih juga jadi anak UI. Wih, tepuk tangan dong buat Dokter Sabrina. Lanjut lagi ambil subspesialis onko ya dok 2022 sampai 2024 masih di UI juga. Tepuk tangan lagi dong. Kebayangkan susahnya masuk UI ya, aku aja pengen kok dok. Lanjut, ini jadi dokter praktek di RSCM ya dok. Jadi dokter Sabrina ini ada di RSCM juga, ada di Primaya Eva Sari, salah satu cabang kita. Di mana Primaya Eva Sari? Di mana? Di Pulau Oke. Oh itu dulu, maaf. Sekarang di Primaya Bekasi Barat. Nanti kita jelaskan juga prakteknya hari apa aja kalau mau ketemu Dokter Sabrina. Jadi dokter cerita sedikit, kita dari pagi itu sudah screening tiroid dong dari teman-teman merek mungkin. Nanti mungkin mau kenalan juga teman-teman merek boleh. Jadi kita sudah siapkan kurang lebih 100 sampel sih, tadinya maunya 100 sampel yang sudah terambil. Data terakhir ada 80-an orang yang sudah pil darah untuk di screening. Mungkin nanti sekitar jam 11 atau jam 12 akan sudah ada hasilnya dokter. Nah, kalau sudah positif ya Bapak Ibu jangan bersedih hati, karena mungkin kita akan segera arahkan ke Dokter Sabrina untuk bertemu Dokter Sabrina ya untuk terapi lanjutan. Jadi jangan sedih hati, harus tetap semangat. Screening itu baik, daripada kita nggak tahu, mendingan kita cari tahu dari awal ya. Oke, tentang tumor ganas tiroid silakan disimak, dicatat boleh, difoto-foto boleh, karena kita tidak membagikan materi ya. Jadi difoto aja boleh, buat di-share, buat pelajaran di rumah boleh, dibaca-baca lagi. Silakan, kami persilakan Dokter Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sabrina Rizky Putri. Saya dokter subspesialis bedah onkologi yang praktek di Primaya Bekasi Barat. Jadi hari ini kan kita mau bicarakan mengenai tumor di tiroid. Jadi mungkin baru ada mungkin yang baru tahu, ada yang udah pernah baca-baca, atau bahkan tadi ada beberapa ya udah yang memang sedang menjalani pengobatan untuk tumor atau benjolan di tiroid. Ini contoh gambar nih, tadi kan katanya di mana lokasinya tiroid di leher. Jadi tiroid itu sebenarnya cuma ada satu, bukan ada dua, kanan ada kiri enggak, tapi dia letaknya di leher bagian depan. Ini saluran nafas kita nih, namanya trakea. Nah dia nempel di depan trakea kayak gini. Jadi dia ada satu, tapi bentuknya kayak kupu-kupu. Ada yang kanan, ada yang kiri, nanti tengah-tengahnya. Ini contohnya saya kasih gambar nih, contoh salah satu yang di tiroidnya itu ada benjolannya. Sekarang tumor tiroid apa sih? Jadi orang kalau dengar tumor, kanker lah apa serem duluan. Jadi tumor itu artinya benjolan kalau bahasa awamnya. Jadi benjolan tuh ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang ganas itulah nama lainnya tuh bahasa kedokterannya kanker. Atau kalau di sini jenisnya paling sering namanya karsinoma. Itu jenis selnya lah, kalau diperiksa sama dokter patologi di mikroskop keluarlah namanya hasilnya karsinoma atau kanker tiroid atau tumor ganas tiroid. Jadi dia ada pertumbuhan sel yang tidak normal di kelenjar tiroid yang sifatnya itu invasif. Invasif itu jadi kayak pengen jalan-jalan kemana-mana, dia bisa menyerang ke daerah sekitarnya, itu keluar dari si kelenjarnya tadi dan bisa menyebar ke organ lain, bisa ke kelenjar getah bening yang ada di leher, bisa sampai ke organ lain yang jauh kayak ke tulang, ke paru-paru gitu. Jadi karena dia sifatnya tadi ganas. Jenisnya ada beberapa, namanya yang paling banyak yang namanya karsinoma papilet sekitar 80 sampai 85%. Yang lain-lain ini yang paling ganasnya ini anaplastik, tapi jumlahnya ini sedikit. Di antara 4 jenis ini yang paling sedikit jenisnya anaplastik.
ini angka aja sih. Jadi di seluruh dunia ini sebenarnya bukan tumor yang paling banyak ada terjadi di masyarakat gitu di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Nah, kalau ini data dari Indonesia, dia ini peringkat 10 nih kalau nggak salah hitung. Jadi kurang lebih sekitar dari tahun 2022, ini kan dia ngambil si Globokan, dia ngambil data dari tahun 2020 sampai 2022, ada 13.000 kasus baru kurang lebih, dan menyebabkan sekitar 2.000-an angka kematian. Jadi memang cukup banyak angka kejadiannya gitu. Saya sendiri selain di sini saya di Cipto kan memang pusat rujukan nasional. Nah itu memang banyak sekali pasien tiroid yang mulai mungkin kecil, ada yang mungkin segede bola, jadi macam-macam sekali. Ada yang mungkin pasien kan macam-macam ya, ada yang baru bisa datang mungkin karena dia jauh, tunggu udah bertahun-tahun, udah segede tadi saya bilang segede bola apa tuh kecil, bola kasti gitu, baru dia bisa datang ke dokter. Jadi banyak sekali memang pasien tiroid ini di Indonesia dan tidak terpusat di salah satu daerah tertentu, jadi bahkan area-area yang di perkotaan, pedesaan sama gitu, banyak juga kasusnya gitu. Nah ini tanda dan gejalanya. Jadi tadi yang pertama ada benjolan di leher bagian depan. Nah kalau mau tahu kan di leher ini kan ada banyak organ-organ, gak cuma tiroid doang, jadi ada juga kelenjar getah bening. Nah kita semua nih punya kelenjar getah bening, tapi normalnya kita nggak bisa, kalau lagi sehat, lagi nggak ada mungkin batuk pilek, infeksi, kelenjar getah bening itu kita nggak bisa pegang. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi di badan kita, mungkin kita lagi sakit, lagi kurang fit, kadang-kadang mungkin pernah ya ngerasa kok kayak ada benjol-benjol, apa sih ini segede-gede gundu gitu ya di leher nih, apa itu kelenjar getah bening yang sedang besar. Itu artinya sedang terjadi sesuatu di badan kita. Si kelenjar getah bening itu fungsinya untuk melawan lah gitu, melawan sel sakitnya di badan, makanya dia jadi agak besar nih gitu. Nah untuk bedainnya gimana? Nah bisa misalnya ketemu ibu bapak ketemu benjolan di leher depan, bukan apa nih ya gitu kan. Nah ibu coba ngaca di depan kaca, di kamar dia atau di kaca, itu coba nelen. Jadi nelen sambil nelen air putih atau nelen ludah, kita lihat kalau benjolannya ikut gerak ke atas ke bawah ketika kita sedang menelan, kemungkinan besar dia asalnya adalah si tiroid ini gitu. Jadi kalau dia nggak ikut gerak, misalnya dia diem-diem aja, mau kita nelan 1 liter kok masih begitu-begitu aja, ya mungkin kelenjar getah bening nih kayaknya, bukan hanya tiroid. Tapi kalau dia ikut bergerak naik, gitu kita nelan dia ikut naik ke atas gitu gerak, nah itu kemungkinan besar dia tiroid. Gejala lain contohnya, nah oh iya kalau soal benjolan, kalau kita kan tahu kalau tumor ganas kan biasanya kan kita tahu yang tumbuhnya cepat gitu ya, mungkin hitungan bulan kok awalnya segede bulu, habis itu udah 3 bulan gedenya berubah jadi segede telur ayam misalnya. Lain sama tiroid. Tiroid itu sifatnya slow growing, jadi dia pertumbuhannya itu lambat. Makanya tadi saya bilang ada orang udah hitungan tahun gitu ya, baru deh dia ke dokter karena mungkin ngerasa aduh udah besar banget nih. Jadi memang nggak, tumor tiroid ini yang ganas juga bukan tipe yang cepat tumbuhnya. Lain mungkin sama kanker payudara, ada kanker mungkin di dalam rongga mulut gitu ya. Kalau si kanker tiroid ini dia mayoritas tumbuhnya pelan-pelan, jadi bisa banget dalam setahun tuh mungkin nggak terlalu signifikan nih kita yang punya benjolan pun nggak terlalu gitu ada benjolan tersebut gitu. Terus gejala berikutnya ini juga nggak rutin ada, tapi kami sebagai dokter harus tanya kalau pasien ada keluhan benjolan di leher depan tadi yang curiganya tiroid. Contohnya jantungnya berdebar-debar, kemudian sering keringetan, padahal mungkin ruangannya lagi di AC, tapi kok dia cepet keringetan, cepet capek, padahal aktivitasnya sebenarnya bukan yang lagi aktivitas berat gitu ya. Kemudian ada keluhan lain seperti diare dan konstipasi. Kenapa sih bisa ada keluhan ini? Karena si tiroid itu fungsinya menghasilkan hormon yang fungsinya untuk pekerjaan metabolisme badan kita. Jadi kalau nanti mungkin di hasil screening ada yang hasil hormon tiroid yang agak tinggi, perlu ditanya lagi ke diri kita sendiri, ada nggak sih gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di sini gitu. Kalau ada ya mungkin berpengaruh dari hormon tiroid tadi yang naik gitu hormonnya. Kemudian suara serak atau ada perubahan suara. Kenapa? Karena si tiroid ini, belakangnya tiroid itu ada saraf. Nah sarafnya itu yang menggerakkan pita suara kita. Jadi kalau hormon si tiroidnya tadi udah kena sarafnya, mungkin ada perubahan suara kita jadi lebih serak nih, atau pokoknya berbeda deh dari suara kita yang biasa. Sulit menelan atau sesak napas nih, kalau si tiroidnya sudah kena ke organ di sekitarnya, tadi yang organ saluran nafas di belakangnya atau bahkan saluran kerongkongan yang di belakang, paling belakang tuh di
udah jalan-jalannya udah jauh, udah lumayan jauh nih kalau sampai ada muncul gejala-gejala kayak gini. Sama tadi satu lagi pembesaran kelenjar getah bening, karena yang di sekitarnya itu kita perlu periksa juga kalau di mana ada benjolan, ada nggak ya di bagian leher yang dirasanya itu membesar juga. Oke, faktor resikonya apa aja? Jadi gimana sih dok tahunya kita nih kira-kira berisiko nggak sih kena tumor di tiroid? Yang pertama ada paparan radiasi, jadi mungkin waktu kecil atau mungkin pekerjaan misalnya ada yang sering terkena radiasi di daerah leher terutama, mungkin ada yang pekerjaan di bagian radiografer, di bagian X-ray gitu kan, atau mungkin pernah ada pengobatan penyakit sebelumnya yang di daerah leher depan, itu juga suatu faktor risiko. Kemudian ada riwayat keluarga yang memang memiliki kanker tiroid, ada riwayat penyakit tiroid jinak sebelumnya, jenis kelamin perempuan. Nah, kenapa nih ibu-ibu jadi khawatir perempuan malah lebih banyak? Jadi memang angka kejadiannya di seluruh dunia perempuan tuh lebih tinggi daripada laki-laki. Cuman kalau terjadi di laki-laki, kemungkinan ganasnya lebih tinggi daripada yang di perempuan. Gitu. Jadi kalau yang perempuan lebih banyak kita juga mungkin jinak nih. Kalau yang di laki-laki biasanya walaupun sedikit, tapi begitu ketahuan, seringnya dia ketahuannya ternyata suatu kanker atau tumor ganas. Kenapa perempuan lebih tinggi? Karena ada hubungan juga sama hormon estrogen. Kan yang punya hormon estrogen kan perempuan kan yang banyak kandungannya, kandungan hormon estrogen yang di badan kita. Kemudian usia yang paling sering di usia 30 sampai 50 tahun kurang lebih. Kemudian kurang asupan yodium. Nah, siapa di sini yang nggak pernah pakai garam beriodium? Masih ada nggak? Udah 2025 nih sama garam jajan di supermarket, semua garamnya udah ada yodiumnya ya. Jadi penting banget kita lihat di garam yang kita pakai buat masak sehari-hari harus ada asupan yodiumnya. Sama satu lagi, ini penting nih kebiasaan makan makanan sifatnya goitrogenik. Apaan sih goitrogenik? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak? Apa tuh? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi goitrogen itu artinya dia memicu sel-sel tiroid untuk tumbuh membesar. Jadi dia spesifik banget nih pemicunya ke sel tiroidnya itu. Nah, ayo siapa yang doyan di makanan-makanan kayak gini? Coba difoto nih, nanti suka nanya makanannya apa yang nggak boleh dong kalau udah benjolan tiroid. Nah, lo makanan enak semuanya ada yang di depan. Jadi makanan-makanan ini tuh memicu pertumbuhan sel tiroid lah lebih aktif daripada kalau kita nggak makan makanan ini. Sama sekali nggak boleh enggak. Jadi bukan berarti sama sekali kita harus menjauhi. Kan tadi bilang makan makanan semua lagi ini gimana buah-buahan bukan. Ayo gimana rame? Ayo nggak boleh makan kacang, nggak boleh makan singkong goreng mana enak banget lagi kan angkut ya kan. Makanan rakyat. Iya, jadi kalau yang belum terkena penyakit tiroid, kalau bisa makanan-makanan ini dikurangi. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, enggak. Mau makan gorengan sekali-sekali ya boleh, masa dilarang gitu kan? Boleh, cuma dia treatment aja makanan-makanan ini yang memicu pertumbuhan sel tiroid gitu. Jadi dikurangin lah porsinya. Jadi biasanya mungkin tiap minggu rutin nih makan makanan kayak gini, nah ini mungkin dikurangi sebulan sekali sampai 2 kali. Apalagi buat yang udah memang udah terkena gitu ya, terkena positif dari si tumor tiroid. Jadi foto belum nih? Udah ya. Nah ini tadi nih posisi tiroid dia ada di depan saluran nafasnya trakea. Ini hormon tiroidnya yang tadi saya bilang kayak kupu-kupu. Nah kadang-kadang tumornya cuma ada di sebelah doang, kadang-kadang ada di dua-duanya, kadang-kadang ini satu begini isinya udah tumor semua. Nah ini nanti dokter bedahnya yang mana sih yang mau diambil? Apakah cuma setengah doang? Apakah harus semuanya kita ambil? Tergantung dari dia sel apa nanti sebelum pas mungkin ada yang dibiopsi dulu selnya apa, atau tumornya cuma kecil aja kan, misalnya sebiji doang, misalnya ukurannya pas di USG nggak nyampe 1 cm. Nah itu mungkin kita masih bisa pertimbangin untuk nggak perlu operasi. Cuma kalau satu tumor udah ngisi semua satu yang sebelah kiri nih, misalnya lobus kita bilangnya ya, lobus kirinya udah penuh semua ya kita harus ambil karena kan udah bukan jaringan sehat lagi. Kita nggak mungkin mempertahankan
jaringan sakit di badan kita. Nah, untuk penegakan diagnosisnya apa aja? Yang pertama tadi tentu ke dokter, wawancara dulu kan, kita tanya-tanya tadi gejala-gejala yang tadi ada nggak nih Bapak Ibu semua kalau datang dengan gejala di leher depan, kemudian diperiksa, nanti diperiksa sama dokternya, dipegang benjolannya di mana, betul hypothyroid, ada benjolan lain nggak di kelenjar getah bening yang di sekitarnya, terus kemudian ukurannya seperti apa, kira-kira sampai mana, dan pemeriksaan tambahannya tuh ini tadi lab kan mungkin tadi udah pada di sini ya, hasil labnya nanti mungkin dilihat hormon-hormon ini kira-kira ada yang meningkat nggak, atau normal-normal aja, karena kebanyakan hormon tiroid itu justru normal hormonnya. Jadi bukan berarti kalau ada hormon tiroid pasti nih hormon-hormon si FT4 sama TSH ini naik gitu. Justru kalau dia naik, hormonnya ini naik, biasanya terakhirnya kita kasih obat dulu, diobatin supaya normal. Kalau misalnya masih besar, tumornya masih ada, dia nggak kempes, atau misalnya dia nggak respon sama si obat-obatan untuk jangka waktu tertentu, barulah kita masuk untuk terapi pembedahan. Nggak semua tumor itu obatnya dioperasi. Tapi ada juga yang memang hormon yang normal, tapi kok ini gambaran gimana kayaknya tumor ganas nih gitu kan, apalagi udah di biopsi keluarnya videonya ganas ya, itu berarti obatnya adalah dioperasi. Kalau ditanya obatnya apa dok biar kempes ya, karena tergantung lagi dilihat, nggak cuma satu aspek, nanti ada banyak yang kita lihat. Kemudian radiologis, paling utama kita senjata utama yang dokter adalah USG. Jadi di USG tiroidnya, daerah leher sekitarnya juga di USG, mau lihat bentuknya seperti apa, isinya kayak apa, kemudian mau lihat kelenjar getah beningnya juga tadi ada yang sudah membesarkah gitu. Kalau sama USG nggak kelihatan jelas juga ada pemeriksaan lain, contohnya CT scan atau PET scan, mungkin mau lihat ada penyebaran nggak ke organ lain kalau memang dia sudah curigain atau sudah terkonfirmasi suatu tumor yang ganas gitu. Sama yang penting juga adalah biopsi. Biopsi ada dua jenis, biasanya yang pakai jarum. Jadi jarumnya kecil, namanya fine needle, itu nanti untuk mengambil si sel tiroidnya itu gimana nih, nanti diperiksa sama dokter patologi. Atau kalau biopsi jarumnya lebih gede sedikit, biasanya ini kalau tumornya udah agak gede, kita lebih pilih core biopsi gitu. Karena kalau yang tumornya masih kecil pakai core biopsi, bahayanya adalah di sekitar tiroid itu kan banyak pembuluh darah, ada saluran nafas, akhirnya nanti terlalu besar jarumnya yang masuk melukai daerah sekitarnya. Nah ini contoh tiroid, USG tiroid, nanti posisinya ibu suruh tiduran, nanti lihat sama radiologinya atau berbedahnya. Ini contohnya tiroidnya kalau lihat di dalam kayak gini nih, saluran nafasnya nih si tiroidnya, mungkin nanti ada benjolan di sini kelihatan nih, jadi contoh yang ada benjolan ini nggak terlalu jelas kali ya. Nanti kelihatan dari sini, kelihatan lah tumornya segede apa, berapa senti ukurannya bisa diukur, kemudian apa bentuknya kayak apa, karena benjolan pun isinya beda-beda gitu, nggak semua benjolan bentuknya sama. Ini FNAB yang tadi di biopsi diambil jaringannya untuk sampel, jadi pakai suntikan kecil kayak kita suntik ambil darah, malah lebih kecil lagi gitu jarumnya yang tipis banget deh pokoknya. Kadang-kadang biasanya kalau ini dibantu dengan USG, jadi dokternya pakai USG supaya benar-benar rusuknya langsung tepat di benjolannya. Jadi nggak pakai difus, jadi di ibunya suruh tiduran aja, gitu tiduran tenang, tapi jangan bergerak. Nah ini tindakan operasinya, jenisnya tadi lobektomi atau isolobektomi itu mengambil sebagian, total tiroidektomi itu diambil semua benjolannya, diseksi itu dibersihin kelenjar getah beningnya kalau memang ada yang positif, sama dilakukan rekonstruksi kalau misalnya ada tiroid yang sampai kulitnya sampai luka segala macam, akhirnya observasi harus dilakukan dengan jaringan lain. Nah ini zaman sekarang operasi tiroid itu banyak pilihannya jenisnya. Yang paling konvensional nih mungkin saya tayangin di sini. Konvensional yang mungkin pembedahan yang bedah terbuka kita bilang, jadi disayangkan di daerah leher, kemudian nanti pasien semua bius total. Jadi kalau operasi tiroid pasien pasti bius total karena kan itu di daerah leher kita tindakan kita dikerjakan di daerah leher. Yang paling sering dikerjakan adalah yang pembedahan terbuka tadi, disayat di leher, kemudian langsung dilihat tiroidnya, nanti diambil sesuai dengan kita planning sebelumnya apa. Yang terbaru ada jenisnya namanya endoskopi. Jadi endoskopi itu yang ini, jadi dimasukin nih alat-alat alat-alat endoskopi ini, kamera, pakai alat yang panjang
bawah mulut, biasanya dari dalam mulut. Tujuannya ini supaya tidak ada sayatan di kulit di luar. Jadi sayatannya semua diumpetin di dalam bibir, di balik bibir, di dalam mulut semua, jadi nggak kelihatan nih sayatannya. Jadi untuk meminimalisasi bekas sayatan yang ada di leher gitu. Terus kemudian yang robotik, Pak, zaman sekarang udah paling lagi ngetren banget nih di kalangan dokter bedah, jadi pakai robot. Saya tinggal duduk doang di situ, di konsol, di meja, pasiennya disuruh sama alat semua yang main, saya kayak main game. Asik sih, saya seneng-seneng aja gitu ya. Tapi itu canggih banget memang, tindakannya canggih dan memang pemilihan pasiennya benar-benar harus sesuai gitu ya, cocok dilakukan tindakan robotik. Dan memang semua rumah sakit punya alat robot ini gitu. Ini Primaya mungkin buat saya ya. Satu lagi, nah ini yang terakhir baru juga namanya ablasi RFA, radio frequency ablation. Jadi dia nggak dioperasi nih. Yang ini kalau yang tadi kita ngomongin di bedah, akhirnya dibelek lah, diambil pakai alat. Kalau ini tiroidnya nggak dioperasi. Ini biasanya kita pakai kalau memang tumornya udah dibiopsi sebelumnya, tumornya jinak, itu cuma ditusuk pakai alat ini, yang alat ini kita pakai USG, nanti di tiroid itu semacam dibakar di dalam tanda kutip dibakar, jadi dipanaskan supaya jaringan tumornya itu mati. Nanti lama-lama yang tadi tumornya gede, nanti bisa kempes dalam waktu cuma beberapa bulan. Jadi ini memang lebih nggak invasif dibandingkan yang operasi pada umumnya. Oke, pencegahan nih terakhir. Jadi apa aja sih pencegahannya nih dari tengah-tengah hormon tiroid? Yang pertama, hindari paparan radiasi berlebih. Jadi mungkin ya kalau yang memang bekerja di daerah yang ada paparan sinar radiasinya, mungkin tetap harus pakai pelindung di daerah leher, kan harus disediain sampai tempatnya. Kemudian harus makan garam iodium yang cukup, screening kayak tadi dikerjain, screening lab, kemudian screening mungkin ke dokter, USG. Dan kalau memang ada suatu saat di screening sudah ketemu benjolan, harus diskusikan sama dokternya, ini kira-kira apa tindakannya. Kalau memang ternyata bisa dievaluasi berkala, harus rutin datang, jadi jangan males datang ke dokter malah kayak udah biarin aja nih gitu, tumbuh gede, jangan. Karena operasi atau tindakan ketika kita nodul benjolannya itu sudah besar pasti akan jauh lebih sulit dibandingkan kalau benjolan yang kita ketemu masih kecil. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga cukup jelas dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter Sabrina atas presentasinya yang luar biasa. Sudah lengkap sekali ya. Kelihatannya tadi paling heboh setelah slide makanan ditunjukin gitu. Ya, langsung rame ya semua langsung pemirsa. rame kayaknya ini buat ibu mungkin terutama hampir setiap hari dimakan kayaknya. Ya ini kan tadi presentasinya sudah lengkap semuanya dari faktor resiko, pencegahan dan segala macam. Tapi pasti ada nih yang masih bikin penasaran, yang masih mau ditanyakan. Mumpung kita ada sumbernya, silakan bertanya dulu. Yang mau bertanya katakan. Oke, satu dulu ibu. Assalamualaikum dokter. Nama saya Ibu Hedi. Dokter, mohon maaf saya mau nanya, apa hubungannya tiroid itu dengan kondom? Iya. Terus apakah tiroid itu mematikan dokter? Terima kasih. Terima kasih. Menentukan atau mematikan. Boleh kayaknya dokter masih dijawab itu mungkin lebih terkenal belum meninggal ya. Ya, oke, mungkin bahasa awam kali ya. Jadi ada harus dibedain antara gondongan sama gondokan. Nah, kalau tiroid ini bahasa awamnya gondong, ngejar gondong. Gondongan itu adalah yang sini nih, yang dekat kuping. Mungkin anak-anak kecil sering kan yang lagi dia bongkar, kalau anak sekolah itu biasanya dikulit tuh di kelas kan. Gondongan tuh ngejar namanya parotis. Bahasa kedokterannya yang lain. Kalau tiroid itu adalah ngejar gondong, itu nama lainnya gondokan, ngejar gondong itu adalah tiroid. Kalau mematikan atau enggak? Nah, tadi saya bilang paling banyak jenisnya namanya karsinoma papiler. Papiler itu dia sekitar 85% dari seluruh tumor ganas tiroid. Paling banyak si papiler ini, dia sifatnya pertumbuhannya lambat. Terus kalau memang sudah diangkat gitu ya, sudah tertangani sesuai dengan yang seharusnya, angka kekambuhannya pun kecil gitu, di bawah 15% gitu kekambuhannya. Tapi memang ketika dia sudah menyebar ke tempat lain, yaitu ya kalau sudah menyebar ke tempat lain pasti dia akan sifatnya berarti lebih agresif dibandingkan kalau dia hanya terlokalisasi di tiroidnya saja. Gitu. Kalau dia mematikan atau enggak ya tergantung jenisnya lagi apa. Tadi yang saya bilang ada yang paling banyak itu tadi anafastik
bawah 5% dari seluruh kanker tiroid, dia tuh pertumbuhannya sangat cepat. Jadi mungkin dalam hitungan 3 minggu awalnya segini kok, datang-datang kadang-kadang pasien udah sesak nafas karena dia neken si saluran trakea tadi, udah neken yang saluran nafas ini kan, dia udah dibilang udah nggak bisa nafas pasiennya. Jadi mematikannya itu justru karena itu, karena dia ada sesak nafas mungkin nggak tertangani, atau dia udah ada penyebaran ke tempat lain yang ditambah lagi mungkin pasiennya kondisinya kurang baik juga gitu. Tapi secara umum sebenarnya kanker tiroid itu bukan sesuatu yang agresif sekali yang sampai dibilang mematikan tuh enggak, justru harus ditangani lebih awal, lebih cepat, dan angka kesembuhannya pun kecil. Oke, cukup terjawab ya. Ini tergantung jenis. Oke. Boleh Ibu yang di belakang dulu, silakan. Dok, saya mau tanya, makanan yang disebut tadi, apakah memicu kalau kita konsumsi tiroidnya semakin membesar atau terima kasih. Ya, jadi dari terkait makanannya, apakah memicu secara langsung gitu atau gimana? Ya, jadi tadi makanan-makanan tadi memang memicu kalau apalagi terutama kalau memang sudah ada tumornya gitu kan. Jadi kan sel tiroidnya khusus nih, dia jenisnya berbeda sama di tempat lain. Kalau rutin diminum, dimakannya sering gitu, misalnya setiap hari, memang ada orang yang mungkin setiap hari konsumsinya ubi terus gitu kan, setiap hari harus makan brokoli terus gitu, sebagai faktor resiko. Namanya kanker kalau zaman sekarang tuh jadi nggak hanya satu doang penyebabnya, tapi multifaktor. Tadi mungkin ada riwayat keturunan atau dia ada riwayat secara umum kayak gaya hidup yang nggak sehat tuh adalah faktor resiko kanker gitu. Jadi kalau dia makan makanannya itu terus kebanyakan itu nggak diganti-ganti dengan makanan yang lain, ya dia bisa memicu pertumbuhan sel tiroidnya, jadi dia lebih aktif, jadi dia membesar dan akhirnya timbullah si benjolan tadi tiroidnya. Cukup terjawab ya. Jadi key point-nya faktor resikonya ini banyak. Kalau ada yang bisa kita rubah, nah bisa kita rubah. Ini dong Pak. Assalamualaikum dok, saya dengan Suciati. Saya terkena tiroid itu kira-kira tahun 2000 sekian gitu. Saya kebetulan pasien konsultan. Nah, setelah diobati dengan beliau itu, ternyata saya tidak perlu minum obat, sudah minum obat, sudah berapa tahun tidak hamil. Nah, kira-kira tahun 2012-an timbul lagi dokter suka panas, lemas gitu. Setelah dicek ternyata hormon tiroid saya meninggi. Saya minum obat lagi. Nah, kira-kira minum obat saya kira-kira 2 tahun hilang lagi. Nah, sekarang merasa lebih agak sering sesak sama panas. Apakah itu bisa disembuhkan atau harus saya cek lagi atau bagaimana? Sementara ini saya tidak minum obat karena stroke. Sekarang gejalanya bertimbul lagi. Terima kasih dokter. Jadi kalau kayak ibu nih gimana? Namanya tiroiditis Hashimoto kemungkinan ya kalau ceritanya ibu nih. Jadi dia memang suatu kayak peradangan kronis di organ tiroidnya. Jadi namanya orang kalau lagi radang kan bilang timbul ya, gitu kan, muncul, nanti diobati dia hilang, nanti udah lama minum obat dia aktif lagi si sel tiroidnya. Jadi memang bolak-balik minum obat, seringnya keluhannya kayak gitu. Jadi yang perlu dikerjakan adalah memang ketika sedang gak minum obat tetap harus ke dokter untuk dicek ya kan, cek hormon biasanya kan gitu ya, pasti ya cek hormonnya, mungkin disuruh USG dan dilihat ada temuan apa nih di USG, apakah ada benjolannya atau jaringannya memang udah bukan jaringan tiroid yang sehat lagi gitu. Nah itu harus dicek berkala. Satu, kedua, kalau memang ternyata keluhannya berulang, biasanya kita memang ada apa namanya jarak tertentu lah waktu kita kasih terakhir nih berapa lama nih pulang balik berobat kok nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin harus ada tindakan bedakan yang masuk di situ gitu. Karena pulang balik diobatin bilang lagi muncul udah hitungan tahun gitu kan. Toh sama aja habis dioperasi misalnya diangkat semua, pasien tuh biasanya kita suruh minum obat karena kan tadi dia kan hormon, produksi hormon, pabriknya diangkat udah nggak ada lagi dong yang bikin hormon tersebut di badan kita yang harus diganti dengan obat. Jadi memang apa namanya, tapi kan terkontrol dan pasien biasanya nggak ada keluhan kalau
dilihat apakah sudah ada indikasi ke arah perubahan atau mungkin ada pertimbangan minum obat lagi. Tapi kan udah berulang nih, biasanya kalau udah berulang itu kadang-kadang itu dokter penyakit dalam ya. Ya biasanya dari penyakit dalam ya biasanya refer ke untuk pertimbangan kira-kira udah indikasi belum nih untuk diangkat. Iya. Baiknya periksa ulang berarti. Mungkin nanti Ibu bisa ketemu dokter Sabrina. Assalamualaikum dokter. Saya pasien hipertiroid dok, udah 9 tahun. Tapi dokter itu nggak pernah menyarankan saya untuk USG, untuk apa namanya, kalau untuk sel lanjut. Cuma saya minum obat terus setiap agak berkurang dari yang dulu tiap hari, terus berkurang jadi Senin Kamis, terus selang-seling gitu ya. Cuma yang saya tanyakan, apa benar orang yang kayak saya ini selamanya minum obat? Apa emang harus tapi nggak pernah disarankan untuk operasi? Makasih ya dokter. Oke, makasih Bu. Ini mungkin sama pertanyaan, jawabannya kurang lebih sama nih kayak yang tadi. Jadi biasanya ada patokannya kira-kira berapa lama. Kalau dibilang obatnya itu berhasil dengan obat, itu yang penting dalam waktu 2 tahun selama pengobatan. Biasanya kita 2 tahun nih dari guideline itu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun hormonnya tidak terkontrol, maksudnya tinggi terus, kan hipertiroid kan berarti tinggi ya hormonnya tinggi terus, artinya obat-obatan itu tidak berhasil. Nah itu biasanya salah satu indikasi untuk diangkat tiroidnya, karena kan penyebabnya nggak kelar nih gitu ya. Cuman kalau memang ternyata bisa dikontrol dengan obat, ini ibu hormonnya normal biasanya kalau dicek atau masih tinggi. Naik-naik ya. Ya, jadi kadang-kadang itu perlu dipertimbangkan juga kan, karena kan harus minum obat terus kan sepanjang sampai selama banyak normal ya. So, artinya biasanya berarti bisa terkontrol dengan obat. Cuma memang nggak enaknya adalah ya jadi harus minum obat terus nih dengan dosis yang disesuaikan, diubah obat sesuai dengan keadaan kondisi ini saat kontrol. Memang baiknya sesekali di USG juga tiroidnya mau dilihat apakah ada pembesaran atau enggak. Biasanya pembesarannya kalau yang hormon tiroidnya tinggi, seluruh organ tiroidnya tuh udah ada pembesaran, biasanya lebih besar lah ukurannya dibandingkan yang normal, karena kan dia bekerja terus. Kayak kita aja kan, kita kalau workout terus, olahraga terus badan kan jadi besar. Ini sama kayak gini karena dia bekerja terus menghasilkan hormon yang banyak, jadi sel-selnya jadi besar. Jadi mungkin kalau di USG bisa aja ketemu ada pembesaran gitu. Iya. Assalamualaikum. Saya mau tanya dong, apa setelah operasi tiroid kenapa suara berubah? Karena saya setahun yang lalu saya operasi tiroid, tapi suara jadi berubah gitu. Dan pertama, kedua kalau makan itu, kalau sedang makan tapi tersedak, kalau minum saya nggak bisa nafas. Kenapa tuh dok? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi kayak saya bilang salah satu gejalanya kan tadi suaranya serak, suara berubah, dan masalah di makan. Jadi tiroid itu memang letaknya dekat sama organ-organ penting. Tadi ada saraf, ada pembuluh darah yang besar. Salah satunya saraf yang mempersarafi pita suara ibu, sama saraf yang mempersarafi untuk gerakan ketika kita makan dan minum. Itu kemungkinan ketika operasi yang lalu mungkin si tumornya ini lengket-lengket ke saraf-saraf tersebut, gitu, sehingga ketika tindakan pengangkatan ada sedikit terkena atau sedikit cedera yang memang mau nggak mau tidak bisa dijauhi, gitu, tidak bisa dihindari, karena kita sebagai dokter bedah itu tujuan kita membersihkan tumor dari badan pasien gitu kan. Jadi memang kalau memang tumornya sudah ada lengket-lengket atau dekat sama daerah saraf-saraf tersebut, pilihannya memang kita lebih baik sedikit mengorbankan organ tersebut dibanding kita tinggalin tumornya di dalam badan. Karena biasanya kalau tumor ketinggalan nanti bisa jadi resiko kekambuhan lagi, dan operasi berikutnya pasti jauh lebih susah dibandingkan operasi pertama. Jadi memang tadi itu faktor resiko kalau memang kita tiroid adalah suaranya jadi lebih serak. Karena tadi ada cedera mungkin, yang paling sering biasanya karena si tumor itu selalu letaknya sama saraf tersebut. Jadi sama, jadi penyebabnya karena ada masalah di sarafnya tadi. Mungkin jadi tersedak, makanya suaranya jadi berubah, jadi serak. Ada yang sementara biasanya kurang lebih 6 bulan
udah balik, biasanya nih pasien kalau habis operasi sama saya, misalnya suaranya lebih serak, biasanya saya suruh lihat ke dokter rehab klinik. Sama ada mungkin kasih obat apa supaya mengurangi lah, supaya gejalanya mungkin masih bisa diatasi enggak. Jadi sekarang harus minum terosol terus ya, terosol. Karena saya selalu dikasih terosol terus untuk obat tiroid itu. Kalau yang sudah, itu udah diangkat semua tiroidnya. Iya. Kalau diangkat semua biasanya obatnya levotiroxin namanya. Tirozol itu untuk yang kayak ibu tadi yang hipertiroid itu untuk nurunin justru tirozol. Kalau levotiroxin itu untuk mereplace, mengganti si tiroid yang tadinya ada dari diproduksi sama si organ tiroidnya karena udah nggak ada lagi pabriknya, kita ganti sama levotiroxin. Levotiroxin itu udah ibaratnya kayak hormon udah jadi deh. Jadi nggak usah ini. Ibu harus kontrol dulu ke dokter ya, jangan gara-gara kata saya lagi sebenarnya dia mau dokter Sabrina, gue berhenti apa sih gara-gara saya Saya selalu dikasih terosol, minum terosol. Aku udah dioperasi dong, minum aja katanya gitu. coba tanya lagi ke dokter yang kontrol ini harus gimana dok dokternya apa jangan terlalu kata saya loh bisa gimana ya Terima kasih dok. Belakang tadi ya. Terima kasih dokter kesempatannya. Saya mau tanya dok, sekarang ini kan anak-anak muda itu banyak banget pengganti rokok itu pakai HP ya. Vape ya. Seperti kalau dibacanya apa tadi bilangnya vape. Vape itu bisa memicu timbulnya tiroid ya, karena kan itu masuknya ke tenggorokan juga. Karena saat ini pun anak saya leukemia tinggi, jadi katanya ada bakteri di tenggorokan. Apa itu bisa memicu untuk terjadinya tiroid? kalau vape itu kan kayak rokok sebenarnya ya jadi memang penelitian zaman sekarang menunjukkan kalau ternyata yang vape itu risikonya juga cukup tinggi untuk menimbulkan berbagai macam penyakit dari mulai infeksi paru-paru, kanker paru. Tapi kalau tiroid sendiri sih belum ada penelitiannya ya mengenai vape itu karena tiroid ini letaknya di luar dari saluran nafas jadi di depannya tuh gambarnya bukan di dalam saluran nafas sebenarnya dia nggak dilewatin sama si asap vape-nya itu. Cuma kan yang mana yang udah masuk ke badan kita dihirup itu kan pasti bisa menjadi faktor resiko ya sama kayak alkohol, rokok tuh banyak baik gak cuma alkohol doang tapi kan banyak yang bisa disebabkan gara-gara si nikotinnya yang beredar di seluruh tubuh kita jadi memang mungkin secara langsung enggak cuma secara tidak langsung vape itu juga memang gak bagus untuk badan jadi banyak menyebabkan resiko untuk yang lain juga termasuk kanker paru ini yang paling jelas ya karena dia langsung masuk ke saluran nafas jangan sering-sering sih karena dia sama aja sebenarnya sama rokok pada rasanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, saya pasien tiroid di 2011 di rumah sakit Omni Pulau Mas. Pertanyaan saya ada saudara yang umurnya sekitar 25 tahun, dia tiroid, tapi dia takut untuk melakukan pengecekan bahkan pengangkatan tiroid tersebut dengan alasan jika dilakukan operasi pengangkatan tersebut akan berpengaruh terhadap kesuburan kehamilan karena saudara saya ini ponakan saya belum menikah. Pertanyaan saya itu pertama, apabila tidak dilakukan operasi dengan dilakukan operasi dua hal tersebut apakah berpengaruh terhadap kesuburan kehamilan? Oke, mungkin harus tahu dulu juga indikasi operasinya apa gitu ya. Kan tadi saya bilang nggak semua tumor tiroid itu perlu dioperasi. Ada tempatnya juga di mana kondisi-kondisi tertentu yang yang ini masih bisa diobservasi atau kadang-kadang mungkin ada obatnya dulu, misalnya minum obat dulu. Memang betul kalau memang diangkat semua, karena tadi dia akan harus minum obat seumur hidup, sedikit banyak akan berpengaruh ke kesuburan gitu. Jadi memang biasanya perlu di persiapannya karena tadi ditambah juga saya lihat itu kan ada ya cut off normalnya kalau untuk hamil apa segala tuh memang akan ada perubahan gitu ketika dia pasien itu sedang program hamil atau sedang hamil. Jadi memang harus dilihat adalah indikasi
tindakannya apa. Kira-kira kalau memang dia mau misalnya tumor besar sekali, dia besar dan memang sudah pernah dibiopsi, mungkin hasilnya ganas, ya baiknya memang tetap diambil karena kan nanti untuk pengobatannya kalau untuk ganas kan nggak hanya operasi aja, ada yang lain juga. Biasanya kita nanti ada afiliasi atau dosis obatnya juga berbeda ya sama yang tumor jinak. Jadi memang sedikit banyak ada pengaruh kesuburan yang perlu dibicarakan juga kalau nanti ketika sudah operasi mau minum mau program untuk hamil, udah nikah mau hamil, harus ada persiapannya. Gitu. Bicaranya sama dokter bedahnya, dokter objinnya, dokter penyakit dalam. Terima kasih dok. Ya. Oke, saya batasin 2 penanya lagi. Ini dong. Ini depan Kak. Assalamualaikum dokter. Saya selama ini saya berobat tiroid saya di RS Hermina Galaxy. Nah, pertanyaan saya awal mulanya adalah nodul. Ada nodul, kemudian saya kasih minum obat ditirok. Nah itu kecil dan hilang. Tapi apakah memang seperti ini? Karena waktu itu saya periksa lab di dalam berubah menjadi hiper, kemudian berubah menjadi hipo lagi. Nah terakhir saya periksa itu saya sudah 1,7 daya sahannya. Mungkin dokter ini sudah normal ya, seperti itu ya. Tetapi kadang-kala dalam posisi normal itu saya merasakan ketidaknyamanan di tenggorokan saya itu. Nah kemudian saya minum etirol lagi, hilang rasa tidak nyaman itu. Nah pertanyaan saya, apakah dengan kondisi ini kita harus minum selalu etirol? Ya, karena ada teman saya sudah 25 tahun, selama itu dia minum etirol terus. Selama itu dia minum etirol. Nah, yang mana yang harus sementara dokter saya di Hermina, saya sudah tidak minum obat lagi. Juga dokter Eko di RS Mandaya mengatakan, dan ini dokter Eko yang mengatakan seperti ini, tidak perlu lagi minum etirol, tetapi kalau tidak nyaman boleh minum. Nah ini apakah gimana sebenarnya kondisi yang seharusnya gitu? Terima kasih. Iya, jadi kalau ada kriteria di mana tadi saya bilang boleh diobservasi minum obat. Kalau yang tumornya kita curiga yang ke arah tumor jinak, kemudian ukuran nodul tadi benjolannya kecil gitu ya, mungkin di bawah 1 cm atau 1,5 cm, masih bisa dicoba minum obat dulu. Gitu bisa kita observasi, mungkin ibu baru pernah berobat kurang lebih 6 bulan kalau digantung kurang lebih 6 bulan, nanti dievaluasi ulang, di biopsi lagi, kemudian di USG lagi. Kalau memang ternyata hilang, itu biasanya obatnya kita nggak perlu terusin. Jadi cukup sampai ketika dievaluasi udah aman, yang penting ibu datang untuk evaluasi berkala, mungkin 6 bulan sekali, kalau udah aman nanti berikutnya setahun sekali. Gitu. Kalau untuk masalah kan sebenarnya efek obat preotiram itu bukan kayak efek obat anti nyeri, obat pusing yang kita minum langsung hilang, itu sebenarnya enggak. Karena badan kita tuh bisa kompensasi sampai bahkan kurang lebih 5 hari gitu tanpa obat. Jadi orang harus diangkat tiroidnya tuh nggak langsung saya kasih obat, karena masih ada sisa hormonnya yang bersirkulasi di badan kita bisa sampai 5 hari. Jadi saya bilang bukan sesuatu yang ketika lagi nggak enak tenggorokan tuh minum obat terus jadi sembuh. Sebenarnya bukan itu lebih ke kayak sugesti ya, kan udah dibilangin sebelumnya kayak gitu. Kok pas dimakan kok rasanya badan enakan ya tenggorokan. Jadi bukan berarti ketika ada benjolan terus nggak nyaman, terus benjolannya muncul lagi nih mungkin kan diminum dia langsung hilang kempes. Nggak kayak gitu. Jadi seharusnya sih biasanya memang obat ketika sudah terkonfirmasi si benjolan udah hilang, kemudian terkontrol tersedia setiap evaluasi benjolan karena segitu aja dan karena yang mau jinak sebenarnya nggak perlu obat sampai terus sampai puluhan tahun. Oke, kita lanjutkan nih dari MC, masih ada waktu katanya.
kecil, cuma ada di sebelah doang, misalnya di kanan aja nih, terus jumlahnya cuma satu, ukurannya kecil 1 cm itu biasanya paling nggak kita biopsi dulu yang tadi jarum halus yang FNA tadi. Setelah misalnya terkonfirmasi dia suaminya jinak atau kecurigaan lebih ke arah jinak dan ukurannya memang nggak besar, biasanya kita bisa observasi dulu. Tapi kalau misalnya ukurannya besar, hormon organ tiroidnya udah penuh sama si cairan kistanya, apalagi kalau di biopsi hasilnya curiganya ke arah ganas, sarannya lebih baik untuk diambil. Karena kadang-kadang hasil gambar USG beda sama tumor di payudara. Kalau di payudara tuh lebih jelas gitu gambarannya, oh ini tumor jinak, oh ini tumor ganas. Tapi kalau tiroid kita nggak bisa seyakin kalau di tumor payudara ini kayak tumor ganas nih, ini tumor jinak. Karena gambarannya bikin kita kadang-kadang jelek, tertipu. Oh ternyata pas dilihat gambaran kayak gini, oh ternyata pas keluar hasilnya jinak. Yang tadi kita kira tumor jinak, bisa ya ternyata tumornya ganas. Jadi memang yang paling tepat diagnosisnya adalah kita sudah diambil si tumornya, si tiroidnya diperiksa sama dokter PA, itu yang 100% menunjukkan nih jenisnya apa. Itu tergantung dari ukurannya juga. Saya mau tanya dong, apakah seseorang yang punya penyakit hipertiroid cenderung gemuk karena kolesterol? Jadi kolesterol tinggi. Terus apakah minum obat hipotiroid seperti hipotirosid harus seumur hidup? Ya, bagaimana cara hidup supaya tidak terkena tiroid? Seperti udah dibuang jadi kalau tadi sama bikin gemuk, justru kalau orang yang hipertiroid, yang tiroidnya tinggi, badannya biasanya cenderungnya kurus karena dia metabolismenya lebih cepat. Kalau hipotiroid ya, ini orang dengan hipotiroid badannya tuh cenderung lebih gemuk, mungkin makannya juga nggak terlalu banyak. Jadi dia lebih beda. Kalau hipertiroid badan kita jadi lebih aktif lah gitu, jantung berdebar, keringetnya lebih banyak, sampai kebalikan sama orang hipotiroid. Orang hipotiroid itu berarti kayak orang males gitu. Banyak banyak lemas, pengennya tidur, gampang kedinginan, badannya lebih gemuk. Memang secara ini metabolismenya jadi melambat kalau hormon tiroidnya rendah, jadi mungkin memang badannya lebih gemuk akhirnya jadinya gitu. Kalau obatnya tapi balik lagi kalau memang sudah terkontrol, artinya apa ya artinya pengobatannya cocok nih sama pasiennya gitu, cocok berarti memang harus dilanjutin memang untuk jangka waktu tertentu. Ada yang sampai lama kayak tadi kan ada beberapa tahun ya gitu, jadi memang ada yang lama harus minum obat. Terus kadang-kadang ada dokter yang mungkin mencoba kayak dosisnya dikit-dikit dikurangin sampai bisa lepas obat, ada juga yang kayak gitu, mungkin nanti dari resiko berkurang gitu. Kalau untuk pencegahan ya tadi makanannya diatur, pola makan, makan harus ada yang garam berium-beriumnya. Secara umum itu sih ada olahraga. Iya, jadi makan lagi sering hari-hari sebenarnya kan. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali loh ya. Bukan berarti jangan dimakan lagi enggak, tapi dibatasin mungkin seminggu sekali, diputar aja. Lagi ya, ini sama Bapak di belakang. Selamat siang dok, saya adalah pasien penyakit tiroid. Saya sebenarnya adalah pasien dari dokter Komima di Primaya ini. Dan pada saat itu saya udah diperiksa nih dok di USG, terus TS di lab, udah gitu saya udah di MRI, terus saya udah di biopsi, terus saya bahkan sudah disedot. Nah pada saat itu saya udah dioper lagi ke sama dokter
saya bilang tidak, saya bilang. Terus udah gitu dia bilang, oh kalau misalnya tidak dioperasi juga tidak apa-apa. Saya bilang, dok, apakah bisa ini diperkecil? Gitu. Oh boleh, nanti saya kirim ke RSCM, diabrasi katanya itu. Akhirnya saya ke RSCM. Nah di RSCM saya berobat lagi, saya di MRI lagi, terus saya di biopsi lagi, terus disedot. Tapi pada saat saya berobat, saya nggak pernah dikasih. Pada saat saya cek, saya nggak pernah dikasih obat, dok. Nah, terus saya ketemu sama dokter kepalanya di RSCM, dokter Tarigan. Dokter Tarigan bilang pada saat saya di USG sudah diambil cairan disedot karena pistanya banyak ya, dok. Dia bilang kalau misalnya tidak ganas tidak perlu dioperasi katanya gitu. Nah, jadi saya nggak pernah dioperasi. Nah, terus ya udahlah saya pikir kalau memang bisa disedot menghilangkan benjolannya, saya disedot. Tapi beberapa bulan setelah saya disedot masih kelihatan, dok. Memang waktu disedot kelihatan dia agak mengecil. Nah, setelah hampir 2 bulan ini, dok, setelah disedot, nah kelihatan ininya, dok, benjolannya di tiroid. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini bisa dihilangkan tanpa operasi dengan meminum obat? Karena saya tidak pernah dikasih obat, dok. Terima kasih, dok. Dan selama ini saya juga pada saat tanya ke dokter, apakah ada pantangan makan? Tidak ada. Tidak ada diberitahukan seperti yang dokter bilang. Sementara yang dokter kasih di slide itu makanan yang saya suka, jadi saya makan terus. Padahal setelah saya ikut seminar ini, makanan itu tidak boleh dimakan supaya tidak semakin parah, gitu, dok. Jadi menjadi pertanyaan saya, apakah tanpa operasi saya bisa hilang benjolan tiroidnya? Terima kasih, dok. Oke, jadi kalau tadi gue cerita kan disedot ya, misalnya diambil cairannya gitu ya. Jadi kalau diambil cairan itu berarti kita tuh kan kayak balon, isinya ada airnya. Kalau kita cuma ngambil airnya doang, balonnya kan masih ada ya, kantongnya tuh masih ada di dalam. Apalagi kalau sudah benar besar gitu, benjolannya kelihatan besar, itu dia akan cepat sisi lagi karena dia si dinding kistanya itu kan masih ada di dalam tiroidnya. Jadi memang kalau udah berulang, kami sendiri di bedah nggak pernah menjadikan kista tuh disedot itu nggak pernah. Biasanya kita operasi kalau besar banget dan udah ulang operasi, tapi kita kecilin sedikit. Jadi nggak pernah kita sedot sampai habis, oke bu udah selesai masalahmu, enggak, karena kita tahu masalahnya memang belum selesai. Karena kan di dalam tiroid itu masih ada di kistanya, kantongnya itu masih ada ya, dia kan produksi cairan lagi, cairan disedot besar lagi kan gitu ya. Ada tindakan yang kalau mau operasi, ada namanya ablasi etanol. Jadi disuntikin kayak namanya etanol buat isi kistanya, nanti dia jadi ngeras gitu di dalam. Biasanya sih gitu, nanti keras, jadi dia biasanya sih tetap sarannya adalah diambil, mau apalagi kalau sudah berulang gitu. Jadi diambil si sebelah doang ya, cuma satu doang ya. Sempat disuntik etanol juga. Oh udah di etanol juga, membesar lagi kan? Pada saat di abrasi, nanti suntik cair diambil cairannya, terus disuntik etanol juga. Tapi berulang lagi gitu ya? Jadi baru sekali. Masih ya? Iya, jadi memang di USG lagi setelah tindakan, kalau masih ada berulang, memang sarannya kayaknya diambil karena kan berulang terus. Kalau untuk minum obatnya ya, obat itu kan tujuannya untuk kecilin ya. Obat tadi kayak gue tadi minum Iodinal selama beberapa bulan. Tadi dikasih tertentu, kalau kistanya udah besar, biasanya dengan obat nggak bisa kecilin. Jadi harus dioperasi. Kan saya belum lihat ya, pegang belum lihat hasilnya nih. Cuma kalau nggak ceritanya, apalagi udah dicoba tanpa ablasi dan disitu pulang, ini dioperasi aja. Berarti kan kurang efektif nih untuk keluhan itu. Dokter izin satu pertanyaan terakhir. Siap, dok.
kali 0,7 kali 0,8. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi dari paparan dokter kan rata-rata yang kena itu 30 sampai 50 tahun ya dok. Nah, anak saya ini baru 20 tahun. Tapi kebetulan hasil dari USG-nya itu kami belum konsulkan, nanti tanggal 17 baru disuruh balik. Nah, ngomong ada ahlinya di sini yang makanya sih dok, sebaiknya anak saya langsung dibawa langsung konsultasi atau gimana? Setelah itu mau masuk kemana? Terus penanganan untuk anak seperti itu bagaimana ya dok? Jadi ya, yang paling banyak apa tuh usia 30 sampai 50. Tapi memang secara umum kita bilang usia ekstrim tuh kalau di bawah 15 tahun sama di atas 55 tahun. Jadi sebenarnya umur 20 tuh masih banyak juga, itu masih normal lah, ada sesuatu di tiroid itu banyak juga kejadiannya. Gitu. Kalau untuk matanya kayak ada keluar kayak gitu, itu kan harus dilihat nih ada apa sebelumnya, gejala-gejala lain yang tadi saya sebutin ada juga atau enggak, dicek juga hormonnya. Karena kalau untuk hasil USG misalnya kecil kayak tadi ibu bilang, ternyata hormon yang normal itu termasuk salah satu kriteria yang kita bisa observasi aja, jadi nggak perlu dioperasi gitu. Kalau yang benar-benar memang hanya itu aja loh ya, gejalanya di sebelahnya mungkin nggak ada yang besar, karena biasanya yang bikin matanya kayak keluar itu adalah ketika hormon FT4-nya tadi tinggi, dan itu biasanya udah proses yang agak lama, jadi bukan berarti bisa di hormonal mungkin 1 bulan langsung keluar matanya, itu enggak. Jadi mungkin udah terjadi sebelumnya untuk waktu yang lama, karena itu udah sebagai tanda-tanda akhir lah untuk penyakit yang hipertiroid yang seperti itu, yang bisa bikin mata yang keluar itu. Dan kalau memang ternyata berhubungan antara hormon tiroidnya, hormon yang tinggi sama matanya, memang itu udah satu indikasi untuk operasi pengangkatan tiroidnya. Itu namanya exophthalmos. Nah, exophthalmos itu salah satu indikasi untuk pengangkatan organ tiroid. Harus diangkat semua itu, karena kalau dengan obat aja dia nggak akan bisa membantu, nggak akan bisa selesai masalah. Ya, baik, terima kasih dokter, terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin dari pertanyaannya banyak yang belum bisa kasih jawaban pasti karena dokter Sabrina belum periksa langsung nih. Jadi setelah ini bisa langsung kontrol atau baik dokter. Gitu, oke. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kita diberikan oleh dokter Sabrina bisa berguna untuk kita semua, atau untuk teman Kardashianya, untuk keluarga Kardashianya. Saya tutup. Terima kasih, saya kembali ke KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.